kecuali lafdil jalalah Allah. Iya. Muraqqaqah atau mufakhamah lafdul jalalah Allah di sini? Hah? Bingung. Muraqqaqah atau mufakhamah? Bismillah indak ya Hudzaifah, muraqqaqah atau mufakhamah? Lafdul jalalah Allah. muraqqaqah. Limada muraqqaqah? La yujadu huruf mufakhamah. La ilaha illallah. Lafdul jalalah Allah limada muraqqaqah? Qablahu kasrah. Baik, hada huwal jawab. Kif? Fa bismillah, bismi kullu muraqqaqah. Wa lafdul jalalah Allah bisabab qablahu maksur, bismillah qabla lam maksur ay kasrah mim, maka kalimatu bismillah juga di sini muraqqaqah bitarkik lam. Bismillah. Adapun jika lafdul jalalah Allah ini sebelumnya fathah, maka dia mufakhamah. Contohnya minallah, ataupun sebelumnya dhammah. Rasulullah, lullah, fathah minallah, fathah minallah, dhammah Rasulullah, maka semuanya Allah. Mufakhamah dari lam. Namun dikarenakan di sini dia kasrah bismi, maka di sini hukumnya muraqqaqah. Maka apakah mutlak semuanya muraqqaqah bismillahirrahmanirrahim? Al-jawab hunaka aidha mufakhamah. Di mana mufakhamahnya? Pada hukmu ra. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka di sini ra mufakhamah. Kenapa? Bisabab fathah ra. Maka ra jika fathah dia mufakhamah. Maka jika dia kasrah dia menjadi muraqqaqah. Rihlah, rihlatas syita, maka ri dengan rahim berbeda. Maka di sini Ar-Rahman, Ar-Rahim semuanya mufakhamah karena dalam keadaan fathah. Maka inilah dari segi makharijul huruf dan sifatul huruf bismillahirrahmanirrahim. Maka meskipun bukan dari huruf, bukan dari Al-Fatihah, namun kita terangkan dikarenakan kepentingan untuk memahami al-basmalah yang akan terulang. Dan dari ilmil qiraah al-asyarah, dari qiraah yang 10, maka di sini tidak ada khilaf. La khilafa bainal qura fi hadhil ayah. Tidak ada khilaf pada ayat yang pertama. Maka kita baca dengan perhatian tadi muraqqaqah dan mufakhamah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'u. Perhatian sinnya hams. Bis keluar, tidak ditelan. Bis. Bismillah. Ayo. Kemudian muraqqaqah dari lam, tidak dibaca bismillah tapi bismillah. Ayo sinnya terutama bismillah. Dan mufakhamah dari dua ra. Bismillahirrahmanirrahim. Dan begitupun perhatian ha, Rahman, Rahim. Maka ha di sini makhrajnya wastul halq. Ha hi hu ah. Dengan ain a i u a. Maka kebanyakan orang-orang Indonesia susah untuk membaca ha. Maka dibaca kebanyakan dengan ha.
Maka kita mendengar awam-awam kita di saat dia kenyang makan kemudian dibacanya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan begitupun di saat memanggil nama orang Ahmad ataupun Abdurrahman. Ahmad dengan ha, Ahmad. Siapa yang berbuat demikian? Itu si Abdurrahman. Abdurrahman dengan ha. Maka di sini harus dengan ha, bukan dengan ha. Dan sekarang kita tutup pelajaran kita dengan masuk kepada ayat yang pertama. Kita katakan ayat yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini. Maka kita masuk kepada ayat yang pertama. Bukan basmalah yang pertama, tetapi Alhamdulillahirabbil alamin. Maka ucapan Allah Alhamdulillah kulluha muraqqaqah. Mulai dari alif, lam, ha, mim, dal dan lafdzul jalalah Allah semuanya muraqqaqah. Kenapa lafdzul jalalah Allah juga muraqqaqah? Karena sebelumnya kasrah. Alhamdulillah. Filam huna yang menyebabkan lafdzul jalalah Allah kasrah lillah. Maka di sini pun muraqqaqah. Maka kalimat alhamdulillahi muraqqaqah. Rabbil alamin, maka semuanya muraqqaqah kecuali ra. Maka ra mufakhamah. Hi rabbil alamin. Maka ra di sini mufakhamah. Dan al-alamin semuanya muraqqaqah. Di sini kita cepat permasalahan muraqqaqah dan mufakhamah karena sering kita ulangi di surat-surat yang lalu. Karena ihtimam kita kepada al-qiraah. Maka untuk ayat yang pertama semuanya muraqqaqah kecuali lafdzul jalalah, kecuali ra, Rabbil alamin. Maka kita baca Alhamdulillahi Rabbil alamin. Iqra'u. Maka awas di sini muraah kepada qiraah yang flat, yang datar, di mana dia muraqqaqah. Alhamdulillah datar, tidak ada mufakhamah. Baru Rabbil alamin itu juga karena ra. Maka di sini semuanya datar muraqqaqah kecuali ra. Maka al-alamin semuanya muraqqaqah. Kemudian dari ilmu qiraah, dan ini yang kita bahas dalam permasalahan ilmu qiraah di ayat yang pertama ini, Alhamdulillahi Rabbil alamin, la khilafa bainal qurra fi hadhil ayah, tidak ada khilaf dari jumhur kecuali satu riwayat yang masyhur dari Ya'qub al-Hadrami. Maka siapa Ya'qub al-Hadrami telah kita bahas di pelajaran yang lalu. Ya'qub al-Hadrami dia adalah Ya'qub ibnu Ishaq ibnu Zaid al-Mukri an-Nahwi. Dan dikatakan al-Hadrami maulahum, asalnya bukan dari Hadarim, dari Yaman, tetapi dia maula dari mereka. Bekas budak dibebaskan oleh al-Hadrami. Maka dia imam dari qiraah dan imam dari ilmi nahwi. Bagaimana keadaan dia dari ilmu hadis? Pas-pasan. Maka Ya'qub ibnu Ishaq dari segi ilmu hadis saduq. Namun dari segi ilmu Quran maka dia adalah imam. Maka disebutkan oleh Abu Hatim Ar-Razi saduq. Di ilmu hadis dia pas-pasan. Namun dari segi ilmu qiraah imam. Maka Abu Hatim mengatakan saduq.
Dan Imam Ahmad dari ilmu hadis mengatakan juga saduq lam yakun bihi ba's. Maka dua lafaz ini saduq lam yakun bihi ba's menunjukkan periwayatan dia dalam keadaan pas-pasan dari segi ilmu hadis. Maka berkata Muhammad ibnu Sa'ad Al-Waqidi, laisa huwa indahum bidaka thabat yadkuruna annahu hadatha anni rijal laqiyahum wa huwa sagir. Maka dia tidak begitu kuat. Laisa huwa indahum bidak ats-tsabt. Maknanya tidak begitu kuat hadisnya. Maka di ilmu hadis dia kesimpulannya pas-pasan. Namun dari segi ilmu qiraah la syakka bahwa dia imam. Maka disebutkan oleh Abul Qasim Al-Hudali, lam yura fi zamanihi misluhu. Maka tidak didapati di zamannya seperti dia dari segi ilmu qiraah. Dan berkata Abu Daud As-Sijistani, huwa a'lam man ra'aitu bil huruf wal ikhtilafil Qur'an wa ilalih wa madhahibihi wa madhabin nahwi. Maka Abu Daud, imam muhaddis ini mengakui dia orang yang paling pintar dan berilmu dari segi ikhtilaf lafaz dan huruf Al-Quran. Maknanya dari ilmu qiraah seperti yang akan kita pelajari, maka dia imam di zamannya. Maka inilah keadaan dari Ya'qub ibnu Ishaq. Dan berkata Ali ibnu Ja'far As-Sa'idi, aqra'a ahla zamanihi wa kana la yalhan fi kalamihi. Maka dia orang ahlul qiraah di zamannya, imam, dan ucapannya tidak pernah lahan di saat membaca Al-Quran, di saat berbicara dengan manusia, karena dia ahli nahwi. Tidak mengatakan misalnya ya Abu Bakar, ya Abu Hudzaifah. Kif ya Abu Hudzaifah? Ya harfun nida Abu marfu. Harusnya ya Aba misalnya. Tidak ada lahan dalam ucapan manusia. Dan begitupun di dalam ilmu qiraah. Lalu dia mempunyai dua murid. Murid yang masyhur bernama Ruwais. Maka riwayat dia dari Ruwais an Ya'qub Al-Hadrami. Lalu Ruwais itu siapa? Apakah namanya Ruwais? La, Ruwais adalah laqab. Maka banyak daripada ahlul qura dilaqabi seperti riwayat Wars an-Nafi'. Maka Wars adalah laqab yang maknanya putih, karena dia orang Mesir yang putih. Maka Nafi' melaqabinya, ya Warshan, wahai muridku yang putih dari kulitnya. Maka Wars bukan nama asli. Begitupun di sini Ruwais. Apa Ruwais? Maka dia laqab. Nama asalnya adalah Muhammad ibnul Mutawakkil Al-Basri. Dilaqabi dengan Ruwais. Maka dengan sin. Dan begitupun dari murid yang kedua adalah Rauh. Maka murid yang kedua yang meriwayatkan dari Ya'qub Al-Hadrami, Ya'qub ibnu Ishaq, adalah Abul Hasan Rauh ibnu Abdul Mu'min Al-Hudali Al-Basri. Maka dia aradal Quran ala Ya'qub. Dia membaca Al-Quran, belajar dengan Ya'qub. Maka periwayatan dia kepada Ya'qub Al-Hadrami sangat kuat setelah Ruwais. Dan Rauh dari segi ilmu hadis, rawi yang thiqah masyhur, hafalannya sangat kuat. Maka Imam Al-Bukhari mengeluarkan hadis Rauh Ibni Abdul Mu'min di dalam sahihnya. Maka dia termasuk dari alimun fil hadis dan imamun fil qiraah.
Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya dari Rauh Ibni Abdul Mu'min. Lalu yang terakhir, kita menginginkan bagaimana sanad qiraah Ya'qub Ibnu Ishaq Al-Hadrami ini kepada Nabi. Maka perlu diketahui tadi seperti di pelajaran yang lalu bahwa dari qurra yang al-asyrah, para imam qiraah yang 10, maka mereka mempunyai riwayat-riwayat pembacaan yang berbeda. Itu jangan dipikir dari inovasi mereka, jangan dipikir dari hasil karya mereka, tetapi justru ini adalah ucapan Nabi yang datang kepada mereka para qurra dengan sanad kepada Nabi. Ini yang kita inginkan.